Itu adalah Bukan, saya mau patahkan logika analogi. Clara. Baru nanti kita Ngapain lu patahin? Lu jelasin analogi tentang Tuhan lu, Mukidi. Lu bukan mematahkan analogi gua, tapi lu membuktikan Tuhan lu. Itu tugasnya. Pertanyaan saya masih sama. Apakah Tuhanmu bisa kan kata lu Tuhan lu bisa menyatakan dirinya? Firman itu turun kemana? Nah, firman itu Yesus kok turun kemana? Oh, firman itu Yesus. Iya. Berarti Yesus itu kalam. Iya. Berarti kalam ketemu kalam gitu. Gimana firman ketemu firman? Ini firman kok. Gimana sih? Apaan? Yesus firman. Allah itu apa? Allah itu ya Allah kok Allah Allah firman. ya Allah. Kamu manusia bukan? Manusia dong. Coba buktikan. Gimana buktinya? Kamu di sana, aku di sini. Gak buktikan, saya aja bisa membuktikan diri saya manusia. Masa kamu nggak mampu membuktikan dirimu manusia? Makanya kamu kesini dulu, baru bisa membuktikan. Membuktikan itu nggak harus datang. Coba. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Saudari Agatha. Beliau akan berdiskusi dengan beberapa umat muslim yang bertanya tentang iman Kristen. Dari diskusi tersebut, umat muslim ini tidak mampu membuktikan bahwa Tuhannya ada, dan tidak bisa membuktikan bahwa Tuhannya berfirman kepada nabinya. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat menarik ini, tentunya bisa menambah wawasan dan menguatkan iman kekristenan kita. Oke, ya. Enggak, Mbak akan punya dayang-dayang, akan punya pengawal, kan gitu kan? Dan memerintahkan mereka untuk mengerjakan segala sesuatu. Mbak itu besar apa kecil jadinya? Saya tanya. Saya tetap ratu. Ayo. Kalau saya ratu, saya Ya tidak udah. terpengaruh oleh apapun. Itulah kuasa Allah. Dia tidak mau menghinakan dirinya dengan turun Terus kepada sekarang bumi. saya tanya, Pak. Dayang-dayang saya mengenal saya, dan saya tanpa ratu pun saya bisa mengatakan kepada masyarakat saya, tanpa dayang pun saya bisa mengatakan kepada masyarakat saya adalah ratu. Itu logikanya. Betul tidak? Saya tidak Ya, butuh betul. dayang untuk mengatakan saya ratu. Setuju dong? Kalau saya memang berkuasa. Oke? Sekarang saya tanya. Ya pakai apa, Tuhan Mbak? Anda, Pakai apa, Mbak? Tuhanan. Pakai Lu apa, sih Mbak? pakai diri saya Pakai sendiri. apa? Lo gimana kau? Caranya? Gondol. Gua itu bisa ngomong kecuali gua ratu cacat. Ya nggak bisa ngomong sendiri, gua ratu kepada rakyat gua. Gua nggak butuh prajurit, gua nggak butuh jenderal untuk menyatakan kepada rakyat gua kalau gua ratu. Beda cerita kalau gua bisu. Gitu loh. Emang lu anggap gua bisu cacat? Gua bukan goib, jadi gua bisa dilihat. Bodoh. Ini logika namanya. Lu ngerti logika nggak? Gitu. Jadi gue tidak tergantung akan apapun, tapi gue bisa menyatakan diri gue, hai rakyatku, gue ratu. Bisa. Oke. Itu logika. Sekarang gue Oke, tanya. bisa. Benar. Oke, enggak, tadi kan saya jelaskan. Kan tadi Mbak bilang, saya akan bisa mengatakan kepada rakyat saya bahwa saya ratu, oke? Oke. Terus Tuhanmu Apakah bisa seluruh Loh, dulu? terus Apakah kapan Tuhanmu mengatakan dirinya kepada nabinya, Loh, saya adalah Tuhan satu-satu, langsung? Saya loginya satu-satu, Mbak. Loginya satu-satu, Iya jangan kan? dulu Loh, ini mari. harus apple to apple. Itu adalah Bukan, saya mau patahkan logika analogi. Mbak Clara. Baru nanti kita Ngapain lu patahin? Lu jelasin analogi tentang Tuhan lu, Mukidi. Lu bukan mematahkan analogi gua, tapi lu membuktikan Tuhan lu. Itu tugasnya. Pertanyaan saya masih sama. Apakah Tuhanmu bisa kan kata lu Tuhan lu bisa menyatakan dirinya? Tuhan lu bisa nggak menyatakan dirinya langsung kepada nabi lu? Dia adalah Tuhan tanpa malaikat. Bisa nggak? Bisa. Oke, mana? Adakah Tuhanmu menyatakan dirinya langsung Tuhan Jadi kepada Isra Nabi? Mi'raj itu Isra Mi'raj dan Isra Di Mi'raj mana surah Isra itu tertulis? Di mana tertulis? Al-Quran. Silakan bacakan. Kalau tidak itu benar-benar mimpi. Lailan minal masjidil haram minal masjidil aqsa. Kemudian itu dari kisah itu dia Tunggu. Isra Mi'raj Quran surah berapa? QS berapa? Al-Isra Al-Isra berapa? mulai dari awal.
Tunggu, saya nggak pegang kitab suci, saya di luar pula ini. Al-Isra. Oke, kita baca. Di mana? Di mana dia katanya? Hah? Ya, itu baca dari surat dari Di mana? dari ayat awal. Dari ayat awal dibaca. Dari ayat awal tidak ada di sini dikatakan. Ya literally itu kan ada asbabul urutnya, ada ceritanya. Itu cerita keimanan. Kalau Anda bilang itu peristiwa Isra Mi'raj, dia bertemu dengan nabinya. Adakah yang menyaksikan? Adakah yang menyaksikan? Oh. Yang namanya gaib itu Oh, yang namanya menyatakan diri itu bukan ngumpet-ngumpet. Gimana? Coba logika kan lu mau menyatakan diri, artinya lu mau explain, menjelaskan diri lu, menyatakan diri lu. Itu bukan malah tertutup, malah kalau bisa dilihat. gini aja. Dari mana Mbak tahu kalau saat ini Yesus di surga? Jangan lari, Anda aja belum bisa membuktikan Nggak ilmu bisa. Anda. Dari mana Anda tahu Yesus itu di surga saat ini? Dari mana? Lu di bawah. Kalau lu cuman bisa bertanya sama gua, itu terlalu gampang buat gua. Lu belum menjawab pertanyaan gua. Lu biasain selesaikan satu-satu. Biar saya patahin. Lu mau matahin apa? Lu jelasin. Lu jangan lari. Karena lu tadi bilang mau pakai logika. Tahu-tahu lu nggak pakai logika. Mana? Secara logika, ya, pernyataan Anda harus bisa Anda buktikan dan Anda pertahankan. Bukan kayak tadi, marah lari lu. Jangan lari. Peristiwa Isra Mi'raj tidak ada buktinya. Kalau tidak ada buktinya, bagaimana saya percaya? Saya juga bisa menyatakan diri saya, aku ini diangkat. Kemarin aku ketemu sama Tuhan. Tapi apakah orang percaya? Nggak akan ada yang percaya. Itu tidak ada logikanya di situ. Karena kalau mau dibuktikan, saya itu diperjalankan oleh Tuhan saya harus membawa saksi. Kalau tidak membawa saksi, apa gunanya? Berarti saya pembohong. Anda jangan kayak gitu ya. Pantaslah Anda dibohongi Rasul Paulus. Apa bedanya dengan Anda? Andai saya dibohongin Rasul Paulus, bagaimana dengan Anda? Itu sama dengan Anda juga dibohongi. Ya kan? Logikanya adalah begitu. Kalau kamu mengatakan saya dibohongin Rasul Paulus, Yesus itu menyatakan dirinya di halayak ramai. Ini sudah bukti bahwa dia itu nyata. Saya nggak perlu bawa-bawa Rasul Paulus. Karena Yesus itu datang sendiri membuktikan dirinya ada. Dia menjadi manusia, itu sudah fakta. Jadi saya tidak butuh Rasul Paulus untuk melihat Yesus. Untuk percaya Tuhan kami itu ada, saya tidak butuh itu. Kenapa? Karena kamu sudah mengatakan dia adalah manusia. Dia sudah datang dalam rupa manusia. Itu sudah bukti yang telak bahwa dia ada keberadaannya. Kalau kamu bawa Rasul Paulus, kalau justru nggak nyambung. Kalau kamu mengatakan saya dibohongi Rasul Paulus, berarti kamu juga dibohongi. Ya, itu juga berdampak kepada kamu. Karena saya mengenal Yesus tanpa perlu Rasul Paulus. Saya tanya sama orang Kristen di sini. Bahkan tanpa Rasul Paulus pun, orang Kristen itu bisa mengenal Yesus. Karena dia nyata. Karena banyak rasul yang lain. Ada Rasul Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Petrus, Filipus. Jangan bawa-bawa Rasul Paulus. Karena tanpa Rasul Paulus kami kenal Tuhan kami. Kamu tanpa satu orang, kamu gak kenal. Silakan naik Ed. Silakan naik sini. Silakan naik. Saya mau uji logika kamu. Silakan naik. Ya. Silakan naik. Orang Kristen nggak pakai Rasul Paulus pun kami kenal. Banyak atas kehadiran. Halo, Maulana. Selamat pagi. Halo Kak, Ya, silakan Maulana. saya ingin nanya. Waktu waktu penyaliban ya,
Apa Pak? Waktu penyaliban, iblis itu pahlawan apa pengkhianat? Soalnya kan Yesus jadi Tuhan. Yesus jadi Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus itu Tuhan yang jadi manusia, bukan Yesus Gimana? jadi Tuhan. Yesus itu Tuhan yang jadi manusia. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Iblis Iya, pahlawan. Sejak kapan iblis Tuhan disebut jadi pahlawan? manusia. Ya, terus? 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 Halo? Kan iblis yang mungkin ya. Makasih. Hah? Apa sih? Hah? Anda Ya ngomong iblis pahlawan apa pengkhianat? Kan tanpa Yesus, iblis nggak jadi. Nih. Iya, jaringannya. Maaf. Emang iblis menyalip? Dengar nggak? Sejak kapan iblis menyalip? Ya kan. Nggak pernah ada. Bagaimana kan? iblis bisa menyalip? Bener kan? Gimana? Maksudnya iblis kan menyuruh Yudas untuk Yesus disalib. Yudas Berarti kan nggak ada menyalipkan kerjasamanya dengan Yesus. Yudas. Yudas juga nggak menyalipkan Ya. Yesus masalahnya, Pak. Yudas nggak menyalipkan Yesus. Iblis nggak menyalipkan Yesus. Cemana? Apa pertanyaannya? Iblis menyalipkan Yesus, pahlawan nggak? Masalahnya iblis nggak nyalipin Yesus. Masalahnya Saya kasih Iblis tahu ya itu- Pak ya. Justru iblis yang tidak mau Yesus itu disalib. Saya kasih tahu. Makanya iblis nyuruh orang-orang untuk mengatakan, kalau kau memang anak Allah, kau turun. Iblis itu nggak mau Yesus disalib, Pak. Makanya kalau ada iman yang menolak penyaliban Yesus, itu disuruh iblis. Saya kasih tahu, justru iblis itu nggak pengen Yesus disalib. Ya, jadi siapapun yang menolak penyaliban Yesus disebut iblis, karena Petrus menolak penyaliban Yesus dan Petrus disebut apa? Iblis. Paham? Jadi kalau ada orang yang tidak mau Yesus disalib atau dengan menyerupakan Yesus, itu adalah pekerjaan iblis, kata Yesus. Itu Pak Maulana. Justru iblis nggak mau Yesus disalib. Jadi semua iblis itu memang nggak mau Yesus itu disalib. Jadi bukan pahlawan ya Pak. Nah itu kebalik. Yudas juga tidak menyalibkan Yesus karena dia sudah meninggal sebelum penyaliban. Itu menurut fakta di Alkitab. Oh, aneh. Ingat nggak kalian waktu Petrus bilang, Tuhan, sekali-kali hal itu jangan terjadi kepadamu. Waktu Yesus bilang sesungguhnya anak manusia akan diserahkan dan akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi Petrus malah dibentak oleh Tuhan Yesus. Nyahlah kau iblis, katanya. Engkau suatu batu sandungan. Kenapa? Karena dia memperhambat penyaliban. Ah, gimana sih kalian? Dangkal sekali. tadi kan kakak ngomong katanya Allah itu punya anak. Tadi kakak ngomong katanya Allah punya anak. Nggak ada saya ngomong gitu. Tadi ngomong makanya saya gimana? langsung potong. Kayak gimana ngomongnya? Pokoknya Allah punya anak. Masa omongan sendiri enggak? Ngomong gitu. Pasti Saya nggak ada ngomong kayak gitu. Coba diingat lagi. punya, makanya saya WA tadi saya balas langsung diturunin. WA, emang kamu kapan WA sama saya? Saya WA tadi saya. Tadi kan kakak ngomong Allah punya anak. Nggak ada, saya nggak ada ngomong gitu. Terus kalau anak Tuhan siapa anak Tuhan? Nggak ada juga, saya nggak ada ngomong anak Tuhan ada. Kalau Tritunggal apa itu? Tritunggal itu Allah. Allah siapa Allah? Allah itu Bapa. Bapak kalau Yesus? Yesus itu firmannya Bapa. Oh firmannya Bapak.
Jadi kalau kamu tanya Allah melahirkan, ya Allah berfirman, itulah Allah melahirkan. Berarti Melahirkan firmannya. Ngerti nggak? Allah melahirkan firman. Berarti Allah ngandung dong firmannya. Ya iyalah, kalau tidak ada di dalam firmannya itu gimana mau keluar? Enggak, Allah Iya. Yesus yang Allah berfirman. mengeluarkan firmannya. Firmannya Berarti kepada sebelumnya siapa? di dalam. Iya, kepada siapa Mengeluarkan. firmannya? Kepada Saya siapa? Mengeluarkan, apakah Dia artinya mengeluarkan dipanggil? firman. Nah, firman itu turun ke siapa? Ke Yesus. Kenapa? Firman itu turun ke mana? Nah firman itu Yesus kok turun kemana? Oh, firman itu Yesus. Iya. Berarti Yesus itu kalam. Iya. Berarti kalam ketemu kalam gitu. Gimana firman ketemu firman? Ini firman kok. Gimana sih? Apaan? Yesus firman. Allah itu apa? Allah itu ya Allah kok. Allah Allah firman. ya Allah. Terus Allah punya firman kemana? Allah yang punya firman. Kalau Allah tidak punya firman, bagaimana dia Ya Allah berfirman? berfirman kemana? Kamu aja kalau nggak punya pikiran bisa nggak kamu Kalau bicara? kalau di Islam kan Allah berfirman kepada malah. Oke. Allah berfirman dengan apa? Allah berfirman. Artinya dia punya Allah firman dong. berfirman dengan Kalau Allah berfirman, artinya dia punya firman dong. Betul nggak? iya, tapi kan melalui Jauh malaikat iya. langsung. Ya, iya. Berarti Allah juga Dia tanya, firman. Yesus Berarti itu Allah hamba juga apa Allah? Gitu. Berarti sabar. Berarti Allah Berarti juga firman. melahirkan firman toh. Betul kan? Berarti Allahmu juga melahirkan firmannya enggak? Mengeluarkan firmannya enggak? Itu namanya mengeluarkan, bukan melahirkan. Ya Melahirkan itu mengeluarkan itu yang mengandung. melahirkan. Emang melahirkan itu Gimana bukan sih? mengeluarkan? Mengandung sama melahirkan Makanya beda. Melahirkan sama mengeluarkan beda. Mengeluarkan dengan Tadi katanya melahirkan. Dodo, Namanya- melahirkan dengan mengeluarkan itu sama. Artinya sebelumnya dikandung di dalam lalu dikeluarkan itu namanya mengeluarkan. Kalau melahirkan masih di dalam namanya bukan melahirkan. Ih. Oh, dia sendiri yang pergi. On banget sih. Gimana caranya dikatakan melahirkan bukan mengeluarkan? Gimana sih? Mengeluarkan memang belum tentu melahirkan, tetapi melahirkan sudah pasti mengeluarkan. Melahirkan itu sudah pasti mengeluarkan. Tapi mengeluarkan belum tentu melahirkan. Itu. Masa nggak ngerti? Bagaimana bisa dikeluarkan kalau sebelumnya tidak ada di dalam? Ini logika. Bodoh kali. Dia pergi sendiri, dia kabur sendiri. Nggak nyampe memang, orang dikiranya melahirkan itu cuman ibu-ibu bunting terus blojol. Melahirkan itu bukan itu. Ya. Makanya ada hari lahirnya Pancasila. Pancasila juga dilahirkan oleh pemahaman-pemahaman cendekiawan gitu loh. Ini kan membuktikan bahwa apa? Melahirkan bukan artinya seorang wanita harus mengeluarkan. Apa yang mau kamu tanyakan? Bingung mau nanya apa ya? Aduh, jatuh. Kamu manusia bukan? Manusia dong. Coba buktikan. Gimana buktinya? Kamu di sana, aku di sini. Lo buktikan, saya aja bisa membuktikan diri saya manusia. Masa kamu nggak mampu membuktikan dirimu manusia? Makanya kamu kesini dulu, baru bisa membuktikan. Membuktikan itu nggak harus datang. Coba. Gimana Sebenarnya saya dong? sudah datang dalam rupa suara ke rumahmu. Coba. Kamu aja nggak bisa membuktikan dirimu ada. Bagaimana kamu membuktikan Tuhanmu ada? Ini, saya undang buka kamera. Nggak bisa. Kalau kamu bilang saya harus datang ke sana, suara saya sudah datang ke sana dan kamu sudah mendengar suara saya. Saya sudah datang ke sana. Mau tanya boleh nggak? Kamu perempuan atau laki-laki? Semi. Lu kayaknya kenceng banget di bawah. Giliran di atas lu langsung jadi Sister Hong.
Iya, dia itu Sister Hong, makanya dia kayak gitu. Kita aminkan ya, dia setengah ya, semi ya. Gak apa-apa, semoga itu jadi kenyataan. Hati-hati bebeknya ya bang ya, nanti diiniin lagi ah. Ya, begitulah penjelasan dari Saudari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu, Saudara-saudari setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus Kristus melalui video-video selanjutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.